Saat kita memilih diam, kita tidak hanya duduk menunggu. Justru sebaliknya, ini adalah momen untuk memindahkan fokus. Pernahkah seseorang yang dekat tiba-tiba menarik diri, mereka menjadi dingin, jarang merespons, atau bahkan mengabaikan Anda? Reaksi spontan kita adalah panik. Kita mengejar, mengirim pesan panjang, atau meminta maaf tanpa tahu apa salahnya. Disinilah letak paradoksnya. Semakin keras Anda mengejar, semakin jauh mereka melangkah. Ini terjadi karena Anda menyodorkan energi yang penuh kecemasan. Ujian terbesar dalam hubungan adalah menghadapi pertempuran. Secara alami, otak kita menuntut kepastian. Mengapa dia berubah? Apa salahku? Dorongan untuk mengejar ini datang dari rasa takut ditolak atau takut kehilangan. Namun, dalam hubungan psikologi, ada kebutuhan mendasar akan ruang. Ketika seseorang menarik diri, lalu kita malah menekan mereka dengan perhatian berlebihan, mereka tidak merasa dihargai. Mereka justru merasa terhimpit. Dan disinilah titik diam bekerja. Diam yang kita maksud bukanlah diam karena pasrah atau menyerah. Ini adalah diam yang lahir dari kendali diri. Sebuah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Membawa kembali kendali emosi. Saat seseorang tidak membalas pesan, orang yang panik akan mengirim banyak pesan lagi. Orang yang tenang akan menahan diri. Ini menunjukkan bahwa emosi Anda tidak dikendalikan oleh tindakan orang lain. Kestabilan emosional ini sangat dirasakan oleh orang lain. Menciptakan ruang dan nilai, dia memberi ruang bagi orang itu untuk benar-benar merasakan apa artinya hidup tanpa kehadiran Anda. Ini menciptakan jeda yang memicu refleksi. Latihan batasan, nilai. Seringkali, mengutip diri mereka adalah sebuah tes untuk melihat reaksi kita. Apakah kita akan langsung runtuh dan menunjukkan harga diri kita bergantung pada mereka, atau kita bisa tetap berdiri tegak? Reaksi kita adalah jawabannya. Saat kita memilih diam, kita tidak hanya duduk menunggu. Justru sebaliknya, ini adalah momen untuk memindahkan fokus. Daripada menghabiskan tenaga untuk bertanya, "Kenapa dia begini?" Gunakan energi itu untuk tumbuh, fokus pada pekerjaan, kesehatan, hobi, dan mimpi Anda. Ketika kita berhenti menaruh seluruh energi pada orang lain dan mulai menaruhnya ke dalam diri sendiri, aura kita berubah. Kita tidak lagi membawa energi kemandirian, melainkan energi yang tenang, percaya diri, dan penuh arah. Satu, menciptakan misteri. Manusia tertarik pada hal yang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Jika kita selalu tersedia dan mudah ditebak, hubungan akan hambar. Dengan menahan diri, diam, Anda menciptakan rasa penasaran. Mereka akan bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, dan rasa ingin tahu ini adalah bahan bakar ketertarikan emosional. 2. Pembalikan psikologis, psychological reversal. Orang yang menjauh biasanya yakin Anda akan mengejarnya. Saat Anda memilih diam, polanya terbalik. Justru mereka yang mulai merasa ragu dan takut kehilangan. Ini bukan politik, tapi disiplin untuk tidak membiarkan emosi merugikan diri sendiri. 3. Frame control. Frame adalah realitas atau sudut pandang yang mendominasi interaksi. Jika Anda panik, Anda masuk ke frame mereka dan kehilangan daya tarik. Jika Anda tetap tenang dan konsisten dengan nilai diri Anda memimpin dinamika. Stabilitas ini adalah kualitas yang sangat dicari. Jika suatu saat Anda menghadapi situasi di mana seseorang mulai menjauh, keributan, 1. Jangan pernah panik. 2. Biarkan diam berbicara. 3. Ditempatkan fokus ke diri sendiri. 4. Jaga value dan kendali bingkai Anda. Terkadang, saat kita berhenti mengejar, orang lain mulai melangkah kembali mendekat. Dan bahkan jika mereka tidak kembali, Anda tetap menang karena Anda tidak kehilangan diri Anda sendiri. Menghargai diri sendiri adalah aset termahal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, dan hargailah dirimu sendiri di atas apapun. Dan sampai jumpa di video berikutnya.